siap. Baca doa. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Nih, alhamdulillah. Sehat semua kita ya, Nak ya? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, coba dicek dulu meja kursinya itu banyak sampah nggak? Oke. Ada sampah nggak? Nggak ada. Itu masih kelihatan sampahnya. Ya, sampahnya dibuang di kotak sampah. Dicek. Kalau kotor kan suasana belajar kita tidak akan kondusif ya, Nak ya. Ya, jadi sebelum kita mulai pelajaran, ruang kelasnya harus dalam keadaan bersih. Sudah siap belajar? Sudah. Kalau sudah siap belajar, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian teks deskripsi. Kita lihat, ini apa? Gambar. Dari gambar ini, dari gambar yang tampil di atas ini, masih ingat gak isinya tentang apa aja? Oh ya, apa Nak? Lukisan. Ada lagi? Hah? Gambaran. Apa lagi? Objek. Ada lagi? Iya. Yang disampaikan teman kalian itu adalah masih perinciannya tentang ini loh si deskripsi. Nah sekarang coba siapa yang bisa menyimpulkan pengertian deskripsi secara keseluruhan? Oh iya, silakan Nak. Penggambaran suatu objek secara terperinci. Jadi kenapa dikatakan gambaran suatu objek secara terperinci? Dari hasil ini sekarang kita tanya, kamu pernah nggak ke tempat yang seperti ini? Pernah nggak? Pernah. Pernah apa pernah? Pernah. Iya. Pernah ya. Kalaupun belum, kalau pengarang nanti bercerita, kamu akan merasakan, oh ternyata tempatnya seindah ini. Itulah yang dinamakan dengan teks deskripsi. Itu penggambaran secara keseluruhan dan terperinci. Baik, untuk pertemuan kita kali ini,
pertemuan kita saat ini kita akan membahas yang namanya struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi. Ada nggak yang tahu apa sih yang namanya struktur? Siapa ya yang tahu? Apa? Susunan. Ya, struktur sama dengan yang namanya susunan. Ada yang tahu nggak? Sudah ada yang tahu? Belum. Kita cek ke sini ya. Sebelum kita masuk ke struktur, kita lihat dulu. KD kita adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Inilah yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi dan menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan dengan bekerja sama dan penuh tanggung jawab. Sekarang kita masuk ke dalam materi tentang struktur teks deskripsi. Tadi sudah dikatakan ya, struktur adalah susunan. Jadi teks deskripsi itu memiliki yang namanya apa, Nak? Apa ini? Struktur. Kita lihat. Apa ini? Contoh teks deskripsi tentang tarian tradisional. Tari apakah ini? Saman. Tari saman. Dari mana tari saman itu? Aceh. Sudah pernah nontonnya? Sudah. Oke, kalau sudah pernah nontonnya, ini ada teks deskripsi. Dari teks ini kira-kira ada nggak strukturnya? Ada nggak strukturnya? Ada. Nah, sekarang Ibu minta kamu baca. Coba untuk paragraf 1. Siapa yang mau membacakan? Ya, silakan. Tari saman dicatat di UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan dunia sejak 24 November 2011. Pada awalnya, tari saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah dan ditarikan oleh laki-laki. Tari ini mengandung pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Oke, itu untuk paragraf 1 ya. Paragraf 2. Ya. Penari saman berjumlah banjir, mereka menyanyikan syair lagu berbahasa Gayo bercampur bahasa Arab saat menari. Selain nyanyian, gerakan penari saman diiringi alat musik berupa gendang, suara teriakan penari, tepuk tangan penari, tepuk dada penari, dan tepuk paha penari. Gerak dalam tari ini disebut kuncang, kirap, lingang, dan surang sari. Semua nama gerak ini adalah bahasa Gayo. Oke, paragraf 3. Ya, silakan. Kostum atau busana khusus tari saman terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian kepala dipakai bulang, eleng dan sunting, keplas. Pada badan dipakai baju kantong, celana dan kain sarung. Pada tangan dipakai tapong, gelang dan sapu tangan. Oke, paragraf 4. Penggunaan yang karakteristik kostum penari pada tari saman sama seperti karena Ya. Jadi itu ya. Jadi untuk paragraf 1, 2, 3 dan 4 ya. Untuk paragraf 1, 2 dan 3 dan 4 berarti ada nggak strukturnya, Nak? Ada. Coba yang baca paragraf 1 tadi. Kira-kira strukturnya apa ya? penjelasan secara luas. Masih penjelasan secara luas ya? Oke, paragraf 2 Mencakup objek yang dibicarakan. mencakup objek yang dibicarakan. Paragraf 3 Sama seperti yang paragraf kedua. masih sama. Paragraf 4
atau gambaran umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga adalah kesimpulan atau kesan. Coba kita cek. 1, identifikasi. Apakah identifikasi itu? Ya. Identifikasi atau gambaran nama objek yang dideskripsikan, lokasi secara muayana, makna nama atau pernyataan umum lainnya tentang objek. Iya, betul. Itu untuk identifikasi atau gambaran. Berarti yang disampaikan temanmu tadi si Airiswa ya? Oh ya, si Revi tadi betul ya. Dia hanya penjelasan secara umum. Terus kan lihat yang kedua, deskripsi bagian. Siapa yang membacakan? Saya bagian. Oke, boleh. Berisi perincian bagian objek, dapat berisi apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh penulis. Iya. Kira-kira paragraf 2 betul nggak? Tadi paragraf 2 apa jawabannya? Mencakup objek yang dibicarakan. Sudah bisa ya itu masuk ke dalam deskripsi bagian. Paragraf 3 sama, berarti paragraf 2 dan paragraf 3 masuk ke dalam deskripsi bagian. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan dan kesan. Ada di paragraf keempat ya tadi ya katanya ya. Apa sih kesimpulan dan kesan itu? Ya. Simpulan atau kesan bagian penutur yang berisi pesan dari penulis tentang hal yang dideskripsikan. Iya. Betul? Betul. Jadi secara tidak langsung kalian sudah bisa mencari sendiri apakah itu strukturnya, struktur susunan. Sebuah teks deskripsi tidak akan bisa menjadi sempurna tanpa adanya dari identifikasi, deskripsi bagian, kesimpulan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kalian ibu bagi menjadi per kelompok. Silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Ya. Sudah terima LKPD-nya, Nak? Ya. Sudah. Ada gambar apa itu? Kucing. Dari gambar kucing itu 15 menit. ada tugasnya. Sambungan aja. Ada tugasnya? Ada. Kerjakan secara berkelompok. Tugasnya apa? Baca dulu teksnya. Setelah kalian baca teksnya, setelah itu tentukan struktur dari teks deskripsi yang berjudul kucing. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Setelah itu nanti kalian presentasikan di depan. Silakan dikerjakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tugasnya apa? Tidak ada.
baca sama-sama. Oke, kerjakan. Dibaca sama-sama ya, dibaca sama-sama. Terus nanti ditulis jawabannya, tulis di sini. Paragraf 1 katakan, paragraf 2 apa, paragraf 3. Oke? Ya. Dibaca dulu, setelah dibaca, setelah paragraf 2, paragraf 3. Ditulis di kertas kan, dibaca. Dibaca dulu, dibaca sama-sama, dikerjakan sama. Bapak, kalau tidak jelas boleh ditanyakan ya Nak ya. Nah, dibaca sama-sama dulu. Yang mana? Sudah ketemu kan jawabannya? Belum. Belum. Ulang pada saudara. Nah, baca ya. Nah, baca petunjuknya ya. Baca petunjuknya dulu biar nggak salah nanti. Sudah selesai? Belum. Ya,
kalau dibilang dia pakai kamera itu bingung cara ini ada kameranya. Udah ya belum. Oh masih diskusi bagian. Ya. Kamu kan disuruh menuliskan strukturnya. Kalau di strukturnya berarti kan semua dalam paragraf itu kamu tuliskan. Paragraf 1 tentang apa, paragraf 2 tentang apa, paragraf 3 tentang apa. Ya. Sudah? Kalau tidak jelas ditanyakan. Perhatikan, ibu tidak menyuruh kalian meramu, tapi ibu meminta kalian menentukan strukturnya. Jadi paragraf 1 itu masuk kemana? Paragraf 2 itu kemana? Paragraf 3 itu kemana? Oke? Teks identifikasi atau gambaran itu umum, terus yang kedua itu yang kedua deskripsi bagian, terus yang ketiga itu nabas. Sudah selesai? Oke, kalau sudah silakan kelompok 1 presentasi ke depan. Ayo. Silakan kelompok 1.
Lihat jawabannya betul atau salah. Ayo. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan deskripsi bagian tertentu. Suaranya diperbesar. Yang pertama, bagian kucing. Karakter pertama, identifikasi. Kucing adalah jenis hewan mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Hampir di seluruh dunia pasti ada kucing dengan beragam jenis. Di Indonesia sendiri terdapat kucing jenis Angora, Persia, domestik, dan sebagainya. Kucing sudah dikenal sejak puluhan tahun yang lalu. Bahkan menurut data arkeolog, dunia bangsa Mesir sudah mengenal kucing untuk menjauhkan tikus-tikus yang mengganggu. Pertama kali diklasifikasikan sebagai Meliscadus oleh Gordon Boyer. Kucing menjadi hewan peliharaan paling populer di dunia. Kucing memiliki ciri fisik yang mirip dengan harimau, namun bentuknya lebih kecil. Kelompok Felidae adalah mamalia yang berkembang dengan sangat cepat, sama halnya dengan kelinci, harimau, singa, dan kober. Kucing memiliki telinga yang mampu menangkap getaran dan suara dari jarak 10 meter lebih. Ya, cukup. Oh, ya. Kesimpulan, kucing liar akan hidup secara liar dan akan berkembang liar dengan sangat cepat, sehingga populasinya akan berubah menjadi banyak dalam sekejap. Sampai saat ini jenis kucing yang diperjualbelikan hanya kucing ras dan bahkan dikembangbiakan secara khusus. Oke. Perhatikan, tadi kelompok 1 sudah memberikan jawabannya. Kelompok 1, paragraf 1 itu termasuk ke dalam apa? Identifikasi. Identifikasi. Kelompok 2, paragraf 2, Deskripsi bagi paragraf 3, kesimpulan. Betul atau salah? Betul. Kasih tepuk tangan dulu untuk kamu. Silakan dulu kelompok 1. Maju. Oke. Waalaikumsalam. Nanti kita koreksi sama-sama kembali ya. Kelompok 2. Maju di sini aja, Nak. Nah, di depan sini. Nah. Ya, silakan dibaca kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Struktur teks. struktur teks identifikasi siapa tidak kenal kucing. Kucing adalah jenis hewan mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Hampir di seluruh dunia pasti ada kucing dengan beragam jenis. Dan akan berkembang biak dengan sangat cepat sehingga populasinya akan berubah menjadi banyak dalam sekejap. Itu tadi isinya dari ini struktur deskripsinya isinya ini tadi. Oke, kelompok 2. Paragraf 1 masuk kemana? Identifikasi. Paragraf 2. Deskripsi bagian. Paragraf 3. Kesimpulan. Kesimpulan. Betul atau salah? Betul. Nanti kita koreksi sama-sama. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan dulu kelompok 2, lanjut kelompok 3.
Kami dapat menyimpulkan bahwa pada paragraf pertama disebut sebagai identifikasi, paragraf kedua deskripsi bagian, dan paragraf ketiga kesimpulan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita koreksi sama-sama. Kasih tepuk tangan kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Kelompok 4. Maju kelompok 4. Maju. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini menentukan bagian teks deskripsi. Struktur deskripsi terdiri identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Kelompok 4, 5. Silakan kelompok 5. Maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 orang. Di sini perkenalkan, nama saya Nafisa Nuraida. Saya Muhammad Adi Pratama. Saya Ahmad Satrio. Di sini kami akan mempresentasikan tes deskripsi yang berjudul Kucing. Paragraf pertama identifikasi, paragraf kedua deskripsi bagian, dan paragraf ketiga kesimpulan. Yang dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Lanjut kelompok terakhir ya. Silakan kelompok 6 presentasikan hasil karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membacakan suatu teks deskripsi yang berjudul Kucing. Paragraf 1 berisi identifikasi, paragraf 2 berisi deskripsi bagian, dan paragraf 3 berisi kesimpulan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak. Ya, baiklah. Tadi semua siswa sudah presentasi, ya. Semua menyatakan, Bu, paragraf 1 adalah identifikasi. Paragraf 2 adalah deskripsi bagian. Paragraf 3 adalah kesimpulan. Betul atau salah? Betul. Jawabannya betul. Jadi, apa yang telah diajarkan barusan semuanya bisa kalian terapkan di dalam LKPD. Ternyata jawabannya betul semua. Ya, ternyata kalian sudah memahami apa sajakah struktur teks deskripsi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham semua? Paham. Alhamdulillah kalau sudah paham semua ya. Perhatikan, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, materi kalian pelajari dari rumah.
itu tentang menyajikan teks deskripsi secara lisan maupun secara tulisan. Itu untuk materi kita pertemuan selanjutnya. Untuk struktur teks deskripsi, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Paham? Paham. Kalau ditanya lagi jangan lupa ya. Iya. Kalau ditanya lagi jangan lupa ya. Iya. Oke anak-anak. Ini tadi ya pembelajaran kita ya tentang si kucing. Tadi sudah kamu tentukan struktur teksnya, identifikasi paragraf 1, paragraf 2, deskripsi bagian, paragraf 3 adalah kesimpulan. Oke, jangan lupa dipelajari di rumah. Untuk materi selanjutnya adalah menyajikan teks deskripsi secara lisan maupun tulisan. Demikian pertemuan kita kali ini. Silakan kembali ke mejanya masing-masing. Sebelum menutup pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Baca doa. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.